akan menjelaskan tentang mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Fungsi mitokondria ini yaitu satu, sebagai pusat dari pembangkit tenaga dari sel, kedua, sebagai sintesis lipid pada matriks mitokondria, ketiga, sebagai oksidasi makanan, keempat, sebagai fosforilasi oksidatif, kelima, sebagai sistem transport elektron dan juga dehidrogenasi. Nah, di sini ada gambar mitokondria. Dan yang ini adalah gambar dari ruang antara membran. Ruang ini sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting dalam sebuah sel. Dan selanjutnya pada gambar bulat ini disebut granula sebagai tempat menyimpan energi yang siap untuk digunakan. Pada garis merah pinggir mitokondria ini itu dinamakan membran bagian luar. Membran bagian luar memiliki fungsi untuk membantu proses biosintesis di dalam jaringan tubuh makhluk hidup. Yang garis kuning ini dinamakan krista, yaitu untuk membantu perluasan struktur membran yang berada di dalam sel. Seketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak. Dan yang pada bulatan kecil berwarna hijau ini dinamakan ribosom, yaitu sebagai tempat berlangsung sintesis protein dalam sel dan mempunyai tipe 70S. Selanjutnya gambar pada garis kuning yang di pinggir ini dinamakan membran bagian dalam. Membran dalam ini memiliki fungsi untuk membantu pembuatan energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Dan yang warna biru ini disebut matriks, yaitu menyimpan bagian-bagian penting seperti materi genetik atau DNA, ribosom, dan ion-ion lainnya. Selanjutnya yang pada bulatan kecil ini dinamakan DNA mitokondria. DNA adalah molekul kompleks yang membawa materi genetik bagi organisme. DNA mitokondria memiliki perbedaan dari DNA yang ada di inti, yaitu pertama, ada DNA mitokondria memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan DNA inti. Kedua, DNA mitokondria genom yang lebih kecil. Yang ketiga, ada DNA mitokondria hanya mewarisi dari ibu. Hal ini karena pada sel sperma yang banyak mengandung mitokondria ada di bagian ekor. Saat fertilisasi terjadi, bagian ekor sel sperma dilepaskan sehingga tidak ada mitokondria DNA yang masuk ke sel telur. Sedangkan pada inti mitokondria dari ayah dan ibu. Selanjutnya ada DNA mitokondria memiliki laju mutasi yang tinggi, sekitar 10-17 kali dari DNA inti. Selanjutnya, DNA mitokondria tidak memiliki protein histon sehingga tidak punya bentuk khas. Dan yang terakhir, DNA mitokondria bersifat haploid karena hanya berasal dari ibu. Sekian penjelasan saya tentang mitokondria. Sekian. Tahap pertama dari proses respirasi yang membutuhkan udara di dalamnya atau respirasi aerob adalah tahap glikolisis. Tahapan glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel, di mana tahapan glikolisis ini dibantu oleh beberapa enzim, dan tahapan glikolisis ini mempunyai 10 tahap. Yang pertama,
glukosa atau C6H12O6 diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksosinase dan Mg2+. Pada tahap ini diperlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan pada reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Pada tahap ini juga diperlukan ATP atau adenosin trifosfat untuk diubah menjadi ADP. Tahap keempat, fruktosa 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, di mana masing-masingnya memiliki 3 atom C. Pada perubahan ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Tahap selanjutnya, pada 1 molekul dihidroksiaseton fosfat terbentuk menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan enzim isomerase yang dapat bekerja bolak-balik sehingga gliseraldehida 3-fosfat bisa diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat ataupun sebaliknya. Pada tahap selanjutnya, gliseraldehida 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini dihasilkan NADH sebagai bentuk perubahan dari NAD. Tahap selanjutnya, 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Tahapan ini dilakukan dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini, ADP diubah menjadi ATP. Kemudian, tahap ke-8, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliseromutase. Pada tahap ke-9, 2-fosfogliserat ini diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase dan mengeluarkan air pada tahapan ini. Tahapan terakhir atau tahapan ke-10, fosfoenol pirufat yang dihasilkan tadi selanjutnya diubah menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP atau ADP diubah menjadi ATP. Persamaan reaksi glikolisis yaitu C6H12O6 ditambah 2 NAD ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menghasilkan 2C3H4O3 ditambah 2 NADH2 ditambah 2 ATP. Pada dasarnya, glikolisis ini menghasilkan 4 ATP. Namun, pada tahap pertama dan tahap ketiga, ATP tersebut digunakan untuk dirubah menjadi ADP, sehingga hasil akhir dari glikolisis ini adalah 2 ATP. Selanjutnya, asam pirufat yang dihasilkan glikolisis akan dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Merupakan reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim atau asetil CoA. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema dekarboksilasi oksidatif. Merupakan reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom 2C, yaitu asetil koenzim A.
Pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA akan menghasilkan molekul NADH dari bahan NAD+. Selanjutnya, pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim akan melepaskan molekul CO2 dan dibebaskan dari sel dan akan dikeluarkan dalam tubuh. Untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA dibutuhkan masukan pembuangan molekul yang disebut koenzim A. Asam pirufat harus ditambah koenzim A supaya menghasilkan asetil koenzim A. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Pada tahap yang pertama, asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil koenzim A dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, koenzim A akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang mempunyai 6 atom karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi dan juga penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi isositrat dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon, yaitu berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida atau CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat adalah alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, yang berarti terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau VI berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon, akan diubah menjadi fumarat yang juga memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron yang ditangkap oleh NAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase.
Tahap ke-7 terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Nah, dengan demikian, dalam satu kali siklus ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti pada tahap ini, pada tahap siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Transport elektron. Transport elektron merupakan proses produksi ATP. Seperti kita lihat, terlihat produksi pada hasil akhir. Transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs yang telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya. Transfer elektron ini terjadi pada membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Jadi dia terjadi pada mitokondria, kemudian dia dibantu oleh beberapa protein-protein kompleks. Kemudian energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob lebih banyak dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs serta transport elektron. Mari kita lihat bersama tahapan-tahapan pada transport elektron. NADH akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu. Kita lihat, NADH akan melepaskan elektronnya, kemudian ia akan menjadi NAD positif. NAD positif. Seperti yang kita lihat. Dipompanya H positif dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran, NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD positif. Ya, seperti yang setelah saya sampaikan. Kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Nah, setelah dia diteruskan kepada kompleks protein 3, hal ini akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Dia akan keluar dari ruang antarmembran. Dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran, maka elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Nah, elektron ini akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Jadi, setelah diteruskan kepada ruang kompleks 4, ini juga akan tetap memicu keluarnya H positif dari ruang antarmembran. Kemudian elektron ini akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H positif membentuk H2O.
elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H positif yang membentuk H2O. Kita dapat lihat di sini, ia akan membentuk H2 positif. Ya. Di pompanya 3H positif keluar menuju ruang antar membran. H positif atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Kita lihat, dia akan kembali menuju ruang membran tersebut dengan bantuan ATP sintase. Lewatnya H positif pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP. Kita lihat. Ini. Nah, kemudian secara bersamaan karena terdapat 3H positif yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Karena pada tahap ini kita lihat ada pembentukan ATP dari ADP menjadi ATP. Kita ketahui bahwa transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob. Jadi ini merupakan tahapan terakhir pada respirasi aerob. Itu yang dihasilkan pada transfer elektron ini menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah H2O dan ATP. Kita bisa lihat pada gambar dengan jelas. Nah, dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan sel. Jadi dia ini bertugas untuk menerima dalam proses akhir sehingga membentuk H2O nantinya. Nah, inilah yang akan dikeluarkan oleh sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi ini adalah dasar pembentukannya sehingga bisa membentuk ATP dan H2O di hasil akhirnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Jadi energi pada elektron yang sudah ditransfer ini mengalir dari energi tinggi menuju energi yang lebih rendah sehingga pada hasil akhir akan dihasilkan ATP. Demikian penjelasan mengenai transport elektron. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.